kembali mengalami benturan Rifki Eka Putra dan juga Dendi Santoso tadi. Ingin menunggu nampaknya. Ya, tampaknya penjaga gawang berusia 37 tahun Sumardi tidak dapat melanjutkan jalannya pertandingan sembari menunggu pergantian kiper atau penjaga gawang Bontang FC. Dan bagaimana tribun yang penuh sesak di Stadion Kanjuruhan Malang oleh Aremania terus memberikan dukungan terhadap tim kebanggaan mereka, tim Singoedan dan Roman Camelo, pemain yang telah menciptakan 13 gol sejauh ini, pemain yang juga telah mendapatkan 3 kartu kuning. Dan ini adalah merupakan penampilan yang ke-31 Roman Camelo bersama Arema Indonesia. Cukup menarik Bung Opan, di mana kita lihat kaki daripada Sumardi masih berusaha untuk di-taping seerat mungkin, dan mungkin dia akan diusahakan untuk dilanjutkan pertandingan dengan Sumardi sebagai penjaga gawang. Proses lahirnya gol oleh Esteban pada babak pertama di menit ke-14 tadi. Ya, dan inilah salah satu situasi dan satu-satunya di mana Arema berhasil menaklukkan seorang Sumardi yang sebenarnya tadi juga sudah tepat mengantisipasi, namun juga tidak bisa menggapai bola yang berputar di udara, berbelok arah. Menjaga gawang veteran. Kita lihat langkah yang cukup riskan dari Fahri Husaini untuk tetap mempercayakan gawang Bontang. Kita juga tidak tahu apakah seorang penjaga gawang Ade Mohtar juga mengalami cedera sehingga tidak memungkinkan bagi dia untuk menggantikan seorang Sumardi. Iya. Tampaknya sedikit dipaksakan jaga gawang Sumardi untuk melanjutkan pertandingan oleh pelatih Fahri Husaini. Dan ini dia sebuah timing yang pas penjaga gawang Joko Sidik, penjaga gawang yang juga defender Bontang FC. Dan sejauh ini Joko Sidik belum mendapatkan cobaan yang berarti dari para pemain Arema. Ya. Kita melihatnya di sini sebenarnya para pemain Arema juga tampak tidak mementingkan, Di mana diperlukan sedikit kualitas dari Gedi untuk mengirimkan bola ke kotak penalti. Keputusan yang tidak tepat tadi. Roman Camelo jatuh. Roman Camelo. Di ujung kotak. Saya pikir terjadi di dalam, namun menarik untuk melihat tayangan ulang. Wasit menganggap bahwa pelanggaran di luar kotak penalti. Reaksi pertama saya, Bung Minder, adalah penalti tadi. Betul, kita melihat memang sekilas tampak jelas bahwa Roman dijatuhkan di dalam. Kita melihat di sini bagaimana tampaknya tepat di tepi kotak penalti, namun ia terjatuh di dalam. Tepat di tepi kotak penalti. Keputusan wasit sangat tepat. Aldo Barreto, Ali Khadafi. Pelanggaran tampaknya terhadap Ali Khadafi oleh Roman Camelo. Reaksi yang reaktif dari Ali Khadafi kita lihat. Iya. Atas pelanggaran Roman Camelo tadi. Tampaknya Ali Khadafi juga harus mendapatkan perawatan. Pemain asal Togo. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-15 Ali Khadafi bersama Bontang FC. Pemain berusia 26 tahun dengan tinggi 182 cm. Ya, inilah kita melihat proses seorang Roman Camelo mengail kaki seorang Khadafi. Tidak aman menurut saya bagi Arema. Masih tetap riskan kita lihat. Dengan cara mereka bermain juga kita lihat di lapangan. Dikuasai sepenuhnya oleh kapten kesebelasan Pierre Gianca, Muhammad Ridwan kali ini. Lebar ke kanan, Roman Camelo kerjasama Noah Lamsyah dan Muhammad Ridwan gol!
Sebuah kerjasama 1, 2, antara 3 pemain berhasil diselesaikan dengan baik oleh Muhammad Ridwan dan merubah kedudukan menjadi 2-0 bagi Arema Indonesia. Ya, saya pikir ini adalah sebuah gol yang memang seharusnya terjadi. Ya. Karena kita melihat bagaimana kerjasama antara para pemain Arema Indonesia begitu licin, begitu rapi, di mana akhirnya seorang Muhammad Ridwan tinggal berhadapan dengan Djoko Sidik. Dan tentunya dalam hal ini Muhammad Ridwan sangat jarang melepaskan peluang 1 lawan 1. Kita melihat di sini bagaimana Ridwan yang memulai bola tersebut memberikan kepada Roman, dan Roman kepada Noah Alamsyah, sekali sentuh, bang, kepada Muhammad Ridwan, 2-0 bagi Arema. Ya, sebuah kerjasama triangle offense yang sangat baik dari Arema Malang kita lihat. Namun mengherankan kenapa mereka tidak menjalankan strategi sejak tadi, di mana kelemahan tadi. Ya. Dan nampaknya cedera ligamen yang cukup parah dialami oleh Sumardi. Berbahaya. Dendi Santoso dan kembali Noah Alamsyah. Lepas. Noah Alamsyah. Sayang sekali Noah Alamsyah, sebuah peluang yang begitu terbuka di depan gawang Djoko Sidik. Ya, entah apa yang dipikirkan oleh seorang Noah Alamsyah di sini. Kita Dia melihat harus langsung menendang di sini. ya, gawang yang sebenarnya sudah terbuka, namun tampaknya lapisan lapangan yang tidak begitu seimbang. Iya. Kita melihat menyulitkan Noah Alamsyah untuk mengeksekusi bola ini ataupun peluang yang lahir. Dan Satria Sudah kembali berhadapan dengan seorang Djoko Sidik. Wow, Kembali Noah Alamsyah. Dibuang saja oleh Rusdiansyah. Masih terus berusaha pemain-pemain Arema Indonesia. Dan gol! Sebuah keputusan yang tepat dari Ahmad Bustomi. Lakukan tendangan dari jarak cukup jauh, mengarah ke gawang Djoko Sidik, dan gol 3-0 bagi Arema Indonesia. Iya, sebuah percobaan tembakan yang sangat baik dari Bustomi. Kali kedua dia mencoba menembak dari luar kotak penalti, dan kali ini berhasil merobek jala dari gawang Bontang FC. 3-0. Dan nampaknya sudah berakhir. saya pikir ini adalah sebuah gol yang lahir dari insting seorang striker. Ya. Kita melihat bagaimana Bustomi Baik sekali. tidak melihat posisi gawang, langsung melakukan shooting dengan kaki kiri, di mana kita melihat sebenarnya bola mengarah tepat Ya. kepada jangkauan seorang Djoko Sidik, namun karena kekuatan